Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Taswono, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Langsung saja, kali ini kita akan mengambil sebuah studi kasus, yaitu diberatkan kita adalah seorang konsultan keuangan yang telah disewa oleh sebuah perusahaan manufaktur fiktif dengan nama TechPro. Perusahaan ini menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Sehingga manajemen TechPro meminta bantuan kita dalam menganalisis situasi mereka dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Sebelum masuk, mari kita mengenal dulu mengenai sistem informasi akuntansi manajemen. Apakah itu sistem informasi akuntansi manajemen? Sistem informasi akuntansi manajemen atau yang bisa disebut singkat dengan SIAM adalah infrastruktur informasi yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, memproses, dan menjalin informasi dan menyajikan informasi akuntansi yang relevan bagi manajemen dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Konsep ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mengintegrasikan data keuangan dan non-keuangan dari berbagai fungsi organisasi seperti produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Sebelum itu, mari kita mengenal dulu profil perusahaan fiktif, yaitu profil perusahaan TechPro. Nama perusahaan adalah TechPro dengan industri manufaktur berlokasi di Jakarta, Indonesia dengan tahun berdiri pada tahun 2010. Jumlah karyawannya yaitu 500 orang. Produk utama mereka adalah komponen elektronik, perangkat keras komputer, dan peralatan industri. Visi mereka menjadikan pemimpin dalam industri manufaktur teknologi tinggi dengan informasi berkelanjutan dan kualitas produk unggulan. Misi mereka adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi canggih sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang responsif dan inovatif, sehingga berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan lingkungan melalui praktek bisnis yang berkelanjutan. Pada kali ini TechPro memiliki beberapa tantangan pada sistem informasi akuntansi manajemennya. Yang pertama yaitu manajemen biaya. Mereka kesulitan dalam mengendalikan dan memantau biaya produksi. Juga terdapat perbedaan signifikan antara biaya standar dan biaya aktual. Terus tantangan yang kedua adalah pengambilan keputusan. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap menghambat pengambilan keputusan yang efektif oleh TechPro. Juga kurangnya sistem informasi manajemen yang integrasi dan real time. Tantangan berikutnya yaitu efisiensi atau operasional. Tantangan tersebut berupa kinerja operasional yang tidak konsisten dan proses produksi yang memerlukan optimasi. Tujuan analisis dari konsultasi kali ini adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen biaya, memperbaiki kualitas dan ketersediaan data untuk pengambilan keputusan, juga mengusulkan solusi untuk tantangan operasional dan strategis. Sebenarnya apa sih manfaat SIAM pada TechPro? Manfaat SIAM dalam pengambilan keputusan yang akan diambil oleh TechPro adalah SIAM membantu perusahaan seperti TechPro dalam beberapa cara, yaitu pengumpulan data yang akurat, analisis lebih mendalam, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Sistem akuntansi manajemen pada TechPro berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengambil keputusan yang strategis. Berikut adalah beberapa jenis informasi yang sebaiknya dimasukkan dalam sistem
akuntansi manajemen Tax Pro. Yang pertama adalah informasi biaya. Biaya produksi dan distribusi untuk setiap produk atau layanan, serta biaya overhead pabrik dan biaya tidak langsung lainnya. Analisis biaya tetap dan variabel untuk memahami struktur biaya perusahaan. Kemudian yaitu yang kedua yaitu informasi penjualan dan pemasaran. Adalah data penjualan produk atau layanan termasuk volume penjualan dan pendapatan yang dihasilkan. Ini berupa analisis pasar dan performa penjualan yang berdasarkan geografi, segmentasi pasar, dan kanal distribusi. Kemudian informasi yang berikutnya itu informasi produksi dan operasional berupa efisiensi produksi termasuk waktu siklus produksi, lead time, dan penggunaan kapasitas sehingga terdapat kualitas produk atau layanan yang tingkat produksi yang cacat juga. Informasi yang keempat yaitu informasi keuangan berupa laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Juga analisis rasio keuangan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Informasi yang kelima yaitu informasi sumber daya manusia. Biaya tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja merupakan analisis kinerja individu dan tim untuk meningkatkan efektivitas operasional. Dan yang ke-6 adalah informasi lingkungan eksternal. Merupakan perubahan regulasi atau kondisi pasar yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan, analisis tren industri, dan pengembangan ekonomi yang relevan. Mari kita coba implementasikan dan pengembangan sistem akuntansi manajemen untuk Tax Pro. Untuk mengimplementasikan SIAM yang efektif di Tax Pro, langkah-langkah berikut ini dapat kita ambil. Yang pertama, evaluasi kebutuhan. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan informasi manajemen di Tax Pro, baik dari perspektif operasional maupun strategis. Yang kedua yaitu pemilihan sistem. Pilih atau kembangkan sistem SIAM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta memastikan integrasi yang baik dengan sistem yang sudah ada. Langkah yang ketiga yaitu pelatihan dan penerapan. Berikan pelatihan kepada staf terkait untuk memastikan penggunaan SIAM yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring terus-menerus terhadap kinerja SIAM untuk memastikan bahwa sistem ini terus beradaptasi dengan perubahan dalam perusahaan dan lingkungan eksternal. Mari kita lakukan langkah-langkah implementasi SIAM dalam Tax Pro. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Identifikasi tujuan dan sasaran. Yang pertama, identifikasi tujuan dan sasaran dari implementasi SIAM di Tax Pro. Yaitu apa yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui sistem ini, dan apakah tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi operasional yang mendukung pengembangan keputusan strategis atau keduanya. Yang berikutnya yaitu evaluasi kebutuhan informasi. Lakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami jenis informasi yang dibutuhkan oleh berbagai departemen di Tax Pro seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Setelah kita menganalisis kebutuhan, langkah kedua yaitu perencanaan dan desain sistem. Lakukan pemetaan proses bisnis. Pemetaan proses bisnis yang ada di Tax Pro untuk mengidentifikasi aliran informasi dan bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan digunakan. Kemudian desain sistem berupa rancangan arsitektur SIAM yang mencakup database terpusat, modul-modul fungsional, dan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Juga pastikan sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada di Tax Pro. Setelah kita menganalisis dan merencanakan, kemudian marilah yang ketiga kita melakukan pemilihan teknologi. Yang pertama, platform dan
perangkat lunaknya. Pilihlah platform dan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan Test Pro. Beberapa opsi yang mungkin dipertimbangkan adalah ERP atau Enterprise Resource Planning System, BI atau Business Intelligence Tool, dan Custom Software Development. Setelah itu, instruktur IT. Pastikan Test Pro memiliki instruktur IT yang memadai untuk mendukung implementasi SIAM, termasuk server, jaringan, dan keamanan data. Langkah yang keempat, setelah kita menganalisis, merencanakan, dan pemilihan teknologi, langkah keempat adalah pengembangan dan integrasi. Yang pertama, pengembangan sistem. Kembangkan atau kustomisasi perangkat lunak SIAM sesuai dengan desain yang telah dibuat. Jika menggunakan solusi ERP, pastikan modul-modul yang diperlukan diinstal dan dikonfigurasikan dengan benar. Setelah mengembangkan sistem, mari kita integrasikan sistem. Integrasikan sistem dengan sistem yang sudah ada di Test Pro untuk memastikan aliran data yang mulus antara berbagai departemen dan fungsi. Kemudian langkah yang kelima yaitu pelatihan dan uji coba. Adakan pelatihan untuk karyawan di semua level yang akan menggunakan SIAM. Pastikan mereka memahami cara menggunakan, membantu dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Kemudian lakukan uji coba sistem secara bertahap untuk memastikan bahwa SIAM berfungsi dengan baik dan dapat menangani kebutuhan operasional Test Pro. Uji coba ini juga dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum sistem sebelumnya diimplementasikan. Setelah melakukan pelatihan, langkah yang keenam yaitu implementasi dan monitoring. Setelah uji coba berhasil, lakukan implementasi penuh SIAM di seluruh Test Pro. Pastikan ada dukungan teknis yang memadai selama fase transisi ini. Lakukan juga monitoring terus-menerus terhadap kinerja SIAM untuk memastikan sistem ini beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi secara berkala untuk menilai apakah SIAM memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setelah kita melakukan pelatihan dan implementasi, langkah yang ketujuh adalah pengembangan yang berkelanjutan. SIAM harus terus berkembang sesuai dengan perubahan dalam operasi bisnis, serta teknologi dan lingkungan eksternal. Lakukan perbaikan dan perbaruan sistem secara berkala. Kemudian feedback dari pengguna berupa data yang perlu ditingkatkan dan pastikan SIAM telah relevan dan efektif. Kumpulkan feedback dari pengguna untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan pastikan SIAM telah relevan dan efektif. Setelah kita membahas SIAM pada Test Pro, mari kita juga membahas mengenai perilaku biaya. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya perubahan seiring dengan perubahan aktivitas atau volume produksi. Ini penting untuk memahami bagaimana perusahaan dapat mengendalikan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Sebelumnya mari kita mengenal dulu mengenai kategori utama biaya. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume produksi dalam jangka pendek. Contohnya sewa pabrik, gaji, dan manajerial, asuransi juga. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi. Contohnya bahan baku, tenaga kerja, dan juga tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya semi variabel adalah berupa biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Contohnya utilitas yang memiliki biaya dasar tetap dan biaya variabel berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, mari kita analisis biaya tetap dan biaya variabel.
Untuk menganalisis perilaku biaya di Tax Pro, kita perlu memahami bagaimana biaya tetap dan biaya variabel berperilaku seiring dengan perubahan volume produksi. Yang pertama biaya tetap, contoh di Tax Pro yaitu sewa gedung pabrik, gaji tetap manajemen. Kita dapat melakukan strategi berupa biaya tetap harus dikelola dengan memastikan bahwa kapasitas produksi digunakan secara optimal untuk menyebarkan biaya tetap di lebih banyak unit produksi sehingga mengurangi biaya tetap per unitnya. Kemudian biaya variabel, contoh yang ada di Tax Pro yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Strategi yang harus dilakukan Tax Pro adalah mengelola biaya variabel dengan efisiensi operasional sehingga mengurangi limbah bahan baku dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan negosiasi harga dengan pemasok. Setelah kita melakukan analisis biaya tetap dan variabel, mari kita lakukan analisis break even. Analisis break even membantu Tax Pro memahami pada titik berapa total pendapatan akan sama dengan total biaya atau baik tetap maupun variabel sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Berikut adalah rumus break even point. Break even point adalah total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Pengaplikasiannya pada Tax Pro yaitu menghitung berapa banyak unit yang harus dijual untuk menutupi semua biaya dan menggunakan analisis break even untuk membuat keputusan terkait harga jual, volume produksi dan biaya. Yang ketiga, lakukan pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dan mengurangi biaya. Ini mencakup penganggaran dan perencanaan, yaitu menyusun anggaran yang realitas terhadap analisis biaya tetap dan variabel, menggunakan anggaran sebagai alat pengendali untuk memantau kinerja dan melakukan koreksi jika diperlukan. Kemudian yaitu pengendalian biaya produksi, mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sehingga menerapkan metode lain manufacturing untuk uh, menerapkan metode lean manufacturing untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Kemudian pengendalian biaya overhead, mengidentifikasi dan mengurangi biaya overhead yang tidak diberikan nilai tambah sehingga menggunakan analisis biaya activity based costing untuk mengalokasikan biaya overhead secara lebih aktual. Selanjutnya mari kita mempelajari yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya di Tax Pro. Yang pertama, kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya di Tax Pro adalah langkah penting untuk memahami dan mengelola biaya secara efektif. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku biaya di perusahaan seperti Tax Pro. Yang pertama yaitu volume produksi. Volume produksi adalah jumlah unit yang diproduksi oleh Tax Pro dalam periode tertentu. Biaya variabel akan meningkat seiring dengan peningkatan volume produksi secara lebih banyak bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan. Biaya tetap umumnya tidak berubah dengan perubahan volume produksi dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu faktor harga bahan baku. Harga bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli material yang dibutuhkan dalam proses produksi. Fluktuasi harga bahan baku dapat menyebabkan perubahan biaya produksi. Peningkatan harga bahan baku akan meningkatkan biaya variabel juga.
Faktor yang ketiga yaitu efisiensi operasional. Ini mencakup seberapa baik Test Pro menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan output. Peningkatan efisiensi seperti mengurangi limbah atau meningkatkan produktivitas tenaga kerja dapat menurunkan biaya per unitnya. Faktor yang keempat adalah teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi canggih dan inovasi dalam proses produksi, implementasi teknologi baru dapat mengurangi biaya variabel dengan meningkatkan efisiensi produksi. Tetapi mungkin memerlukan investasi awal yang tinggi atau biaya tetap. Faktor yang kelima yaitu skala ekonomi. Skala ekonomi adalah penghematan biaya yang diperoleh karena peningkatan volume produksi. Dengan peningkatnya volume produksi, biaya tetap dapat disebar di lebih banyak unit sehingga mengurangi biaya tetap per unitnya. Biaya variabel juga dapat berkurang karena pembelian bahan baku dalam jumlah besar yang mendapatkan diskon. Faktor yang keenam adalah pengendalian biaya dan penganggarannya, yaitu berupa proses pengendalian biaya dan penganggaran di Test Pro. Sistem pengendalian biaya yang efektif dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi biaya yang tidak perlu, serta memastikan bahwa biaya tetap terkendali sesuai anggaran. Yang ketujuh yaitu kondisi faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, perubahan regulasi, dan persaingan pasar. Kondisi ekonomi yang buruk dapat meningkatkan biaya bahan baku dan tenaga kerja, sehingga terjadi perubahan regulasi juga dapat mempengaruhi biaya operasional seperti biaya kepatuhan atau pajak. Dan faktor yang kedelapan adalah struktur organisasi dan manajemen. Bagaimana Test Pro mengatur mengelola operasinya. Struktur organisasi yang efisien dan manajemen yang baik dapat mengurangi biaya operasional dengan menghilangkan birokrasi yang tidak perlu dan meningkatkan responsibilitas terhadap perubahan pasar. Kemudian faktor yang kesembilan adalah komposisi produk. Jenis dan keragaman produk yang diproduksi oleh Test Pro, produk dengan proses produksi lebih kompleks atau bahan baku yang lebih mahal akan memiliki biaya variabel yang lebih tinggi, sehingga diversifikasi produk dapat mempengaruhi alokasi biaya tetap dan variabel. Faktor yang ke-10 yaitu sumber daya manusia. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Tech Pro adalah karyawan yang terlatih dan produktif sehingga dapat mengurangi biaya tenaga kerja per unit. Sementara tingkat turnover yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya pelatihan dan perekrutan. Setelah kita mengenal faktor-faktornya, maka kita sekarang melakukan analisis dan pengelolaan faktor-faktor tersebut. Yang pertama, melakukan analisis biaya. Gunakan analisis biaya seperti analisis break-even dan analisis variasi untuk memahami bagaimana perubahan dalam faktor-faktor ini, sehingga faktor-faktor ini mempengaruhi biaya. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan potensi penghematan biaya. Kemudian analisis dan pengelolaan faktor yang kedua adalah mengembangkan kebijakan pengadaan. Metode yang digunakan adalah negosiasi kontrak jangka panjang dengan pemasok bahan baku untuk mendapatkan harga yang lebih stabil dan mengurangi fluktuasi biaya. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan biaya bahan baku dan mengurangi variabilitas. Analisa yang ketiga itu meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan adalah implementasi program Lean Manufacturing atau Continuing Improvement untuk mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas. Hal tersebut berfungsi untuk menurunkan biaya variabel dan meningkatkan margin keuntungan.
Terus pengelolaan faktor yang keempat yaitu investasi dalam teknologi. Metode berupa evaluasi dan adopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi biaya. Hal tersebut bertujuan untuk men, mensikapi adanya investasi di awal. Analisis faktor yang kelima yaitu pengelolaannya berupa pengembangan sumber daya manusia. Metode berupa pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas dilakukan agar dapat mengurangi biaya tenaga kerja per unit untuk meningkatkan kualitas output. Setelah kita menganalisis SIAM dan juga perilaku biaya, sekarang kita membahas mengenai anggaran variabel pada TextPro. Anggaran variabel itu apa sih sebenarnya? Anggaran variabel adalah anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas atau volume produksi aktual. Berbeda dengan anggaran tetap yang menetapkan jumlah tertentu tanpa memandang perubahan dalam aktivitas, sehingga anggaran variabel memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan biaya dan pendapatan sesuai dengan tingkat produksi ataupun penjualannya. Terus apa sih manfaat anggaran variabel bagi tes pro? Manfaatnya itu bisa berupa fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian anggaran berdasarkan perubahan dalam volume produksi atau penjualan sehingga lebih responsif terhadap kondisi aktual. Manfaat yang kedua yaitu pengendalian biaya, membantu dalam mengidentifikasi dan mengendalikan biaya variabel yang lebih efektif dengan menyesuaikan anggaran sesuai tingkatan aktivitasnya. Manfaat yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, menyediakan informasi yang lebih akurat untuk mengambil keputusan operasional dan strategis karena anggaran variabel mencerminkan biaya dan pendapatan aktual. Dan manfaat yang keempat adalah efisiensi operasional, yaitu mendorong efisiensi operasional dengan memungkinkan manajemen untuk melihat bagaimana perubahan dalam aktivitas yang mempengaruhi biaya. Kemudian manfaat yang kelima berupa evaluasi kinerja, sehingga memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih akurat dengan membandingkan anggaran variabel dengan hasil aktual sehingga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Bagaimana kita mengimplementasikan anggaran variabel di TextPro? Kita dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi aktivitas utama. Kemudian kita dapat melakukan klasifikasi biaya, yaitu berupa klasifikasikan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap tidak berubah dengan volume produksi, sementara biaya variabel akan berubah. Kemudian langkah yang ketiga adalah penentuan basis anggaran. Tentukan basis untuk anggaran variabel, misalnya per unit produksi, per jam kerja, atau penjualan. Langkah yang keempat yaitu pengumpulan data. Kumpulkan data historis mengenai biaya dan volume aktivitas untuk memenuhi hubungan antara biaya variabel dan volume aktivitas. Langkah yang kelima adalah pembuatan model anggaran variabel. Buat model anggaran variabel yang mencerminkan hubungan antara biaya dan volume aktivitas, sehingga kita dapat menggunakan data historis untuk membuat perkiraan yang akurat. Langkah yang keenam yaitu pelatihan dan sosialisasi. Latih tim manajemen dan operasional mengenai konsep anggaran variabel dan bagaimana menggunakan dalam penerapan dan pengendalian biaya. Langkah yang ketujuh adalah monitoring dan penyesuaian. Pantau kinerja biaya secara berkelanjutan dan sesuaikan anggaran variabel sesuai dengan anggaran perubahan.
Berikut ini adalah contoh implementasi anggaran variabel di TestPro. Dengan skenario, TestPro memproduksi komponen elektronik dengan biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Manajemen ingin mengimplementasikan anggaran variabel untuk mengendalikan biaya produksi dengan lebih baik. Yang pertama, mari kita hitung data awal berupa biaya tetap, yaitu 100 juta adalah biaya yang tidak bertambah dengan volume produksi. Kemudian biaya variabel per unit produksi 50.000 dan dan volume produksi bulanan rata-rata 2000 unit. Yang pertama kita hitung dulu anggaran tetapnya. Estimasi total biaya produksi sama dengan, setelah kita menghitung anggaran tetap, kita hitung kembali anggaran variabel. Kemudian pada anggaran variabel, jika volume produksi bulanan Februari jika volume produksi bulan Februari ada 1.500 unit. Sedangkan jika volume produksi bulan Januari adalah 200 unit. Pengambilan keputusan dengan anggaran variabel. Dengan menggunakan anggaran variabel, TestPro dapat menyesuaikan biaya produksi sesuai dengan perubahan volume produksi sehingga bulan Januari produksi normal. Volumenya itu 2000, total biayanya biaya produksi itu 200 juta. Dan kemudian di bulan Februari produksinya menurun menyangkau volume 1.500 unit. Total biaya produksi adalah 1.750 juta. Penghematan 25 juta dibandingkan dengan anggaran tetap. Setelah kita mengetahui mengenai anggaran variabel, sebenarnya apa sih manfaatnya bagi TestPro? Yang pertama yaitu efisiensi biasa. Dengan anggaran variabel, TestPro dapat menghemat 25 juta rupiah ketika volume produksi menurun yang tidak bisa dicapai dengan anggaran tetap. Kemudian pengendalian biaya dan manajemen dapat lebih efektif mengendalikan biaya untuk menyesuaikan untuk menyesuaikan pengaruh semua sesuai dengan kondisi pasar dan permintaan. Manfaat yang ketiga itu pengambilan keputusan informasi yang akurat dan real time, yaitu mengenai biaya produksi, memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih baik antara terkait proporsi dan terkait pengambilan keputusan yang akurat yang terrealistis mengenai biaya produksi yang memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih baik terkait produksi, pembelian bahan baku dan penjadwalan biaya tenaga kerja. Dari seluruh uraian tadi kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi anggaran variabel memungkinkan TestPro untuk menyediakan biaya produksi sesuai dengan perubahan volume produksi. Kemudian menghemat biaya operasional saat volume produksinya menurun. Juga meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, mari kita mengenal mengenai sistem bayar standar. Sistem bayar standar adalah metode akuntansi manajemen yang menetapkan biaya tetap untuk bahan baku, juga tenaga kerja dan overhead yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Biaya ini didasarkan pada estimasi biaya yang seharusnya terjadi dalam kondisi operasional yang efisien.
Biaya standar digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan dengan biaya aktual, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi dan menganalisa variasi biaya. Berikut adalah langkah-langkah implementasi sistem biaya standar yang ada di TextPro. Yang pertama itu penerapan tujuan dan sasaran. Bertujuan untuk menetapkan biaya produksi dengan produksi yang efisien dan realistis untuk mengendalikan dan menyusun untuk mengurangi biaya produksi. Sasarannya berupa meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi limbah, dan peningkatan profitabilitas. Implementasi yang kedua yaitu identifikasi komponen biaya. Menetapkan standar biaya yang setiap jenis bahan baku yang digunakan dalam produksi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pengumpulan data historis dan analisis. Langkah yang keempat yaitu penerapan standar biaya. Menetapkan harga standar untuk setiap bahan baku berdasarkan harga pasar rata-rata dan faktor inflasi, sehingga menetapkan waktu kerja standar dan upah rata-rata untuk setiap unit produk. Yang kelima, langkahnya berupa implementasi sistem biaya standar. Dan yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi. Juga langkah yang terakhir adalah tindakan korektif dan penyesuaian. Mari selanjutnya kita mengenal penggunaan sistem biaya standar untuk meningkatkan kinerja TextPro. Yang pertama adalah pengendalian biaya, kemudian efisiensi operasional, peningkatan eh, peningkatan kualitas, dan yang keempat adalah pengambil keputusan. Juga yang kelima adalah perencanaan dan penganggaran. Standar biaya untuk merealisasi dan akurat mempermudah proses perencanaan dan penganggaran sehingga TextPro dapat mengelola sumber daya dengan lebih baik. Kemudian bagaimana penggunaan sistem biaya standar untuk meningkatkan kinerja TextPro? Yang pertama itu pengendalian biaya. Yang kedua yaitu efisiensi operasional dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas juga pengambilan keputusan sehingga terdapat perencanaan dan penganggaran. Standar biaya yang realistis dan akurat mempermudah proses kerja mempermudah proses perencanaan dan penganggaran sehingga TextPro dapat mengelola sumber daya dengan lebih efektif. Berikut contoh implementasi TextPro. Ini soal-soalnya sehingga dapat kita analisis yaitu TextPro dapat mengurangi varian dan mengidentifikasi bahan baku. Kemudian cukup sekian dari saya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Saya sadari banyak sekali kekurangan baik itu salah pengucapan maupun adanya miskomunikasi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, selamat beraktivitas dan sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.